apa ya, ada berita juga yang menyatakan bahwa nanti akan masuk ke kurikulumnya adik-adik kita, yaitu adalah belajar coding dan investasi. Gue tuh kayak dulu zaman SD kayaknya cuman kayak hari ini beli rambut nenek atau jelly yang dipotong-potong jadi bentuk masjid ya. Ada lagi temen SD, temen gue yang lain. Apa? Yang masa SD-nya, dia gak mikirin itu. Apa? Dia mikirin gimana caranya bisa traktir temen-temennya. Oh, wow. Biar jadi anak populer katanya. Oh, keren banget. Ya. Pasti. Itu adalah kebalikan dari rumus yang akan kita pelajari, anak-anak SD pelajari sekarang. Itu soal investasi. Tadi mau nanya, terus sekarang dia jadi apa? People pleaser? Jadi produser. Waduh. Di Detik Sore. Oh ya, tahu. Sekolahnya di Jogja ya dulunya. Betul. Cuek habis. Itu dia. Cuek ya. Oke deh, Detikers. Kita gak berdua doang ngomongin ini. Kita akan ngomongin wacana ini akan diterapkan buat anak-anak SD. Kita barengan sama Mbak Niken Widya Yunita dari Detik. Apa dong kalau selain Detik Edu? Selamat sore Mbak Niken. Ya, selamat sore Edo, Aiza. Hai. Mbak Niken udah nyiapin pantun buat kita Detikers soal kurikulum baru yang akan ditawarkan buat anak-anak kita. Ya, coba Mbak Niken pantunnya dong. Apa Cakep. ya, pantunnya Belum. ya? Oh belum. Nggak usah lah Mbak ya. Nggak usah lah dong. Ya udah nggak usah. Udah mau hujan. Cerita dulu dong nih soal wacana. Ini masih wacana ya? Iya masih wacana. Wacananya dulu dong Mbak, ceritain boleh dari siapa wacana ini, Iya. terus kenapa kok bisa muncul wacana ini? Oh ini wacananya tuh dari Menteri Keuangan Sri Mulyani waktu pembukaan BEJ Bursa Efek BEI ya, Bursa Efek Indonesia waktu tanggal awal tahun 2 Januari itu dia bilang waktu dia kuliah itu dia diajarin tuh saham gitu. Sementara kalau sekarang itu anak-anak itu masa mahasiswa aja gitu, seharusnya dari anak SD kalau perlu masa dibilang malah masuk kurikulum ya kan, belajar saham gitu. Itu dari Menkyu Sri Mulyani gitu. Oke. Sudah direspons nggak sama Kementerian Teknis terkait soal wacana yang dilontarkan sama Bu Sri Mulyani ini? Atau masih kayak ya sekadar wacana ini aja dari Menkyu gitu? Kalau dari Kementerian Kemendikdasmen ya, Kementerian Pendidikan dan Dasar Menengah itu Pak Abdul Muti bilangnya sih ini belum, kalau untuk masuk kurikulum itu belum dibahas, tapi mungkin nanti diintegrasikan dengan pelajaran matematik gitu. Matematika? Dia bilang gitu. Iya. Oh berarti udah direspons nih ya? Ya responnya baru seperti itu aja gitu. Apakah is it possible untuk direalisasikan Mbak? Maksudnya ada keterangan dari pihak lain ya yang menyatakan bahwa sebetulnya ini possible banget kok untuk memasukkan pelajaran atau kurikulum investasi buat adik-adik sekecil Mungkin ini. dari buat literasi keuangan kali ya, misalnya ya. Kalau dari pengamat-pengamat sih literasi keuangan gitu, ngasih penjelasan ke anak-anak saham itu bagaimana, terus caranya bagaimana gitu. Tapi belum yang kayak harus trading gitu, ikut kayak gitu kan, mereka kan belum punya KTP kan, jadi belum bisa itu gitu. Nggak bisa praktek maksudnya. Iya belum bisa praktek. Ntar kalau di kantin katanya ntar ngomongnya itu lagi ngomongnya tentang saham-saham gitu ya kan, bukan masalah jajan yang tadi katanya jelly yang kayak gimana. Iya benar. Berat banget ya. Iya, bukan ngomongin aljabar malah ngomongin algoritma saham ya. Walah kayak gitu ya gitu. Tapi memang menarik yang disampaikan sama Bu Sri Mulyani gitu, kalau dari SD atau dari dini sekali kita memang harus belajar gimana caranya nabung dan investasi. Nggak cuma sekedar nabung ya. Konsep investasi itu perlu sekali diajarkan. Tapi lebih penting lagi sebelum belajar itu yang disampaikan sama Mbak Niken, literasi keuangan. Kayak uang tuh apa guys? Terus uang ini bisa dipakai buat apa aja? Terus kalau dia biar bisa bermanfaat dipakainya buat apa? Menghargai yang namanya uang tuh harus diajarin ya Mbak Niken ya? Iya, ada kok, tapi sebenarnya emang udah ada sih anak SD dibelajarin kayak gitu misalnya. Oh udah? Iya, di bukunya tuh ada misalnya uang kertas berapa, uang logam berapa gitu. Cuman mungkin kalau untuk
saham mungkin yang harus dikenalin juga ya. Ke anak-anak itu memang benar sih kata Bu Sri Mulyani itu sebenarnya ide bagus tapi mungkin jangan terlalu dalam juga ya kan belajarnya ya kan gitu. Anak-anak pusing udah belajar perkalian itu memang wajib kan tambah perkalian pembagian sama buat sahamnya yang lebih dalam-dalam repot nanti. Iya, makin banyak juga ya. Dan sebetulnya juga yang jadi pertanyaan adalah kalau muridnya atau siswa SD-nya disisipkan gitu ya mata pelajaran mengenai saham juga. Nah mengenai guru-gurunya juga apakah sebetulnya juga ready untuk guru-gurunya aja belum tentu ngerti ya. Iya karena ya mungkin yang ngerti adalah yang memang IT ya. Iya pelaku gitu. Dia mungkin di waktu senggangnya ibu-ibu bapak-bapak guru atau mungkin juga bisnis sampingannya di saham gitu ya. Tapi kalau tidak ya kayaknya kalau guru-gurunya sih kata Pak Menteri, Mendikdasmennya bilang, Pak Abdul Muti bilang kalau misal guru-guru nanti juga akan diajarin gitu sama. Jadi dia mau kerja sama lembaga terkait gitu. Jadi nanti menteri-menteri guru-gurunya itu diajarin coding juga, tapi nggak online. Kenapa coding ya jadinya larinya belajarin juga ya? Saham gitu, saham terus juga biar nggak biar paham juga ya sama anak-anak juga ya kan gitu. Karena sepengalaman gua liputan di Bursa Efek gitu ya. Ada tuh momen-momen di mana anak-anak juga ada programnya kalau nggak salah Bursa Efek Indonesia tuh ngajak anak-anak sekolah datang buat ngelihat pasar modal tuh kayak apa sih, di sini tuh apa kegiatannya, kenapa ini ada, tujuannya buat apa, ini bisa dipakai buat apa gitu-gitu. Dari anak SMA, kuliah, SD, SMP itu ada pernah dibawa ke sana. OJK juga ada katanya ya? OJK juga ada programnya kayak gitu. Cuma ya mungkin karena belum dimasukin ke kurikulum kali ya Mbak Niken. Jadi kayak biar lebih merata lagi, biar beneran belajarnya beneran, makanya kayaknya mungkin masukinnya ke kurikulum. Tapi tadi kata Pak Mukti, mungkin masuknya ke matematika justru ya? Iya, diintegrasikan ke matematik gitu, dia bilang gitu. Emang masuk Mbak Niken ke matematika? Ada komentar nggak dari pengamat? Kalau misalnya kayak gitu, kayak masih semacam, mungkin masih matematikanya misalnya contoh, misalnya ya kalau belajar untuk saham ya, Iya saham atau mungkin mengenal konsep uang dan juga nabung gitu. Untuk pelajaran matematik mungkin masih angka-angka aja, belum ada gambaran sih Pak Menteri. Cuman kan mungkin kalau pendapatnya Bu Menteri itu memang sebenarnya masuk akal karena negara-negara lain juga udah menerapkan gitu loh. Sementara kita mungkin kita untuk saham itu kan sedikit ya yang main saham juga ya gitu. Terus juga kan pemain-pemain kecil-kecil gitu, kata Pak Prabowo juga, Pak Presiden Prabowo bilang kalau saham itu juga orang kecil jangan main saham gitu ya kan. Aduh iya lagi. Tapi ini walaupun itu mesti diluruskan sih, kita udah pernah lurusin itu anyway ya. Negara mana sebetulnya Mbak yang pernah mengenalkan Cina pernah nerapin gitu, Jamaika pernah gitu, katanya gitu, kenalin ke anak-anak SD-nya gitu, kalau saya lihat gitu. Oh wow. Sebenarnya nyambung lagi ke apa yang disampaikan wacana dari Bu Sri Mulyani, yang gua tangkap mungkin lebih ke literasi keuangan tadi udah dibilang sama Mbak Niken. Karena memang bicara soal literasi keuangan yang saat ini juga sedang digenjot, baik itu dari sisi OJK-nya, dari Bank Indonesia-nya, kita tuh masih dikit gitu. Kalau inklusi keuangan mungkin udah tinggi gitu ya. Inklusi itu berarti kayak akses kita terhadap uang itu udah bisa di mana-mana sekarang, kayak di desa-desa sekarang udah ada Laku Pandai atau mungkin kalau BRI punya tuh yang bukan yang nggak harus ke bank narik ATM, narik uang, nggak harus ke ATM buat kayak dari koperasi uang. Gitu ya, bukan koperasi. Lupa gue pokoknya iya semacam koperasi tapi dia BRI punya gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh udah banyak kan sekarang. Jadi orang didekatkan aksesnya ke keuangan bahkan lewat digital sekarang kan. Tapi soal literasi ini yang jadi masalah ketika orang udah didekatin sama uangnya atau sumber akses keuangan ya, tapi literasi atau pemahamannya tentang uang itu tidak cukup baik, itulah jadinya malapetaka di situ. Sehingga perlu diliterasi lagi Mbak Niken ya. Mungkin kita ntar bisa jadi pengajar juga Mbak Niken. Bisa. Di SD. Iya. Karena ya sebenarnya aku
nggak tahu ya apa sebetulnya goalsnya ketika investasi itu mulai diperkenalkan ke murid SD. Kenapa enggak wacananya itu adalah ke anak-anak SMA misalnya yang lebih mature, atau mungkin juga jadi apa sih mata pelajaran wajib, mau kuliahnya apapun itu tapi jadi mata pelajaran wajib gitu. Mungkin kalau menurut Bu Menkyu itu mungkin harus dari dasar gitu kali biar ya. biar bukan nyelekit apa sih? Nempel gitu ya, Mbak. Soal anak SD kan pemikirannya masih murni ya, jadi gampang masuk ya kan. Kalau anak SMP SMA agak susah ya kan. Benar. Mungkin dari dasarnya dulu nih masuk nih, terus nanti pas udah SMP SMA mungkin bisa ada kurikulum lagi mungkin gitu. Iya. Yang lebih berat lagi sesuai sama Tentu. kapasitasnya gitu mungkin ya. Kalau Bu Sri Mulyani itu mungkin mikirnya seperti itu gitu. Mungkin dia juga melihat saham pergerakan orang-orang mau yang bikin ikutan jual beli saham itu sedikit investor, mungkin ya. Investornya sedikit ya. Kalau dibilang sedikit sih kita memang masih sedikit untuk yang retail ya. Compared to other countries Compared to our population gitu. Oke. Masih sedikit rasionya. Selain ya investasi, kemudian juga ada coding juga. Ini berarti belum ada fixnya ya Mbak, kapan sebetulnya ini akan diterapkan, atau mungkin apakah akan ada proses dulu, try and error dulu ke sekolah-sekolah di mana misalnya gitu. Kalau kayak misalnya tadi coding ya, coding kata Pak Mukti itu di Jakarta udah diterapin. Di SD? Jakarta, iya dia bilang gitu di Jakarta sama di Aceh katanya gitu. That's good. Iya, itu penemuan dari Pak Mukti ya gitu. Tapi kalau di pilot dulu ya. Saya tuh kalau di SMA ya anak SMA dapat, tapi mata kuliah pilihan kayak coding tuh pilihan gitu. Dapat itu pilihan. Kuliah. Gitu. Iya. Apakah belajar coding? Tadi aku mau nanya apakah Kak Edo nanti bukan nanti, kalau misalnya bisa balik lagi juga mau belajar coding atau tidak? Mau sih. Aduh. Pengen sih. Iya. Itu basic skill sebenarnya kalau kata orang juga untuk bisa berselancar di dunia yang serba teknologi ini gitu. Betul. Ya mudah-mudahan literasi keuangan yang dimaksud sama Bu Sri Mulyani itu bisa mungkin kalau matematika kayaknya agak kurang literasi keuangan, mungkin psychology of money gitu, kayak uang tuh sebenarnya apa sih gitu, kayak orang kan anak kecil mungkin taunya uang ya buat belanja doang gitu, buat jajan, yang nggak tahu masa depan itu uang akan seperti apa jadinya, konsep inflasi itu kayak apa gitu. Kalau saja dari kecil tahu bahwa uang 5.000 yang kamu pegang sekarang itu nanti ketika 20 tahun lagi nilainya nggak 5.000, mungkin jadi 5 rupiah doang gitu. Iya. Kalau pasti sering denger deh zaman dulu 500 itu bisa beli permen 5. Sekarang coba ke kantin 500 dapat apa? Permen 1. Kenapa bisa ya? Gitu. Terus kata mereka karena permennya gede. 500 dapat ya? Sekarang ya? 1.003 bukan? Oh. Sekarang udah 1.003 ya? Kalau lebih mahal 501 dong. Oh iya. Beneran sekarang permen berapa satuannya? Enggak tahu 500, ya tergantung. 501. 501. Ya ampun, mahal banget. Iya. Wah, inflasi ya. Iya kan, makanya. Kalau misalnya ya ntar anak SD ikutan main saham, mulai dari SD terus udah diterapin tuh SMA. Emang mau gitu belajar saham? Maksudnya ikut main saham kan agak-agak susah loh ya. Oh iya benar. Ya, makanya diajarin, makanya yang lebih ditekankan kayaknya lebih ke konsep gitu. Konsep bahwa investasi itu penting, nabung itu penting. Kita juga dulu diajarin gimana nabung ya di celengan gitu. Tapi kan nggak tahu tuh orang, lah kok di celengan nabung gitu. Iya. Walaupun ya mungkin bukan hanya saham, tapi juga bentuk-bentuk investasi atau instrumen investasi itu sebetulnya juga banyak gitu. Ya, dari yang lain. Kayak kebayang aja kalau mau internet buat ujian nasional aja susah. Bener. Terus tiba-tiba mau ngecek harga saham yang cepat sekali. Gue jadi berpikir gini, jangan-jangan pemerintah berupaya mendidik atau meliterasi anak-anak dari dini untuk tahu berinvestasi, biar nanti besarnya mau beli surat utangnya pemerintah.
Benar juga. Ya, laku tuh barang jadinya. Bisa jadi. Dipersiapkan dari dini ya. Dipersiapkan dari ini. Well, Di situ baiklah. ternyata. Kalau begitu Detikers, berarti Mbak kita akan nantikan juga update terbarunya apakah akan segera diimplementasikan atau mungkin akan ada update lain juga mengenai wacana penambahan kurikulum ini, karena ya aku bayangin kayak wah banyak sekali harus mereka pelajari guys di usia yang sangat. Anak SD sekarang sekolahnya berapa jam sih, Pak? Oh lama ya, sampai jam setengah Itu tiga, kelas setengah berapa? empat, setengah tiga. SD. Anak SD itu Kelas berapa? setengah tiga, Kelas berapa? 6. Oh, Misalnya kelas contoh 6. ya, 4, 5, 6 tuh saya pulangnya setengah tiga, Dari masuknya? jam 7. Wow, Aku ngerasa itu di luar les. iya. Di luar les. Kalau sorenya ada les lagi, ya lanjut lagi. Wah, pinter-pinter anak sekarang. Iya. Supposedly. Tapi hari Semangat. Sabtunya libur. Oh iya, Sabtunya Iya, libur soalnya betul, ya. betul. Kalau dulu mungkin kita kalau pulang 12:30 karena Senin Sabtunya masih sampai Sabtu. sekolah. Iya, iya, Pramuka biasanya tuh. Pramuka mereka masih ada juga. Jadi habis dari Ekskul sekolah, kan jatuhnya. enggak wajib. Itu kan pelajaran wajib, eskul wajib. Jadi begitu pulang dari sekolah setengah tiga, setelah itu pramuka. Sekarang gue Oh, paham wow. kenapa Pak Prabowo ngasih makan bergizi sih. Kayak ya biar kuat aja kalian Iya, semuanya. iya. Kan makanan yang bergizi gitu. Iya. Iya. Alright then. Kegiatannya masih banyak tenaganya. Betul. Ya. Baik secara fisik maupun mental ya. Terima kasih Mbak Niken anyway. Terima kasih Mbak Ya. Niken. Kita ngobrolnya seru banget sama Detik Edu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kalau ada wacana-wacana baru lagi di dunia pendidikan tentunya ya. Dan